bersalib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini ku mau iring, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, pernah suatu kali ada seorang yang suci, seorang yang murni hatinya. Dia sedang menyamar menjadi seorang pengemis. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat ada seorang yang memangkas rambut, seorang yang kaya raya. Lalu dia mendekatinya. Dia meminta untuk dicukur rambutnya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kapster ini atau pemotong rambut ini meninggalkan orang kaya itu lalu mencukur rambutnya dengan rapi dan bersih. Dan ternyata tidak hanya berhenti di situ saja. Ternyata seorang suci ini kemudian diberi uang sedekah oleh pemangkas rambut ini. Betapa orang suci ini merasa bahwa ternyata tukang cukur ini orang yang baik hati dan murah hati. Lalu dia berniat untuk memberikan uang sedekah itu, mengembalikannya kepada pemangkas rambut ini. Dia kemudian berjalan, dan ketika berjalan tiba-tiba langkahnya dikejutkan karena orang yang kaya tadi, yang dipotong rambutnya tadi, memberikan dia sejumlah emas dalam kantong yang besar. Dia kaget karena dia melihat bahwa ternyata ada banyak orang yang bermurah hati melakukan kebaikan. Lalu dia berpikir, baiklah, uang sedekah pemberian tukang cukur tadi dan juga emas yang cukup banyak ini nanti akan kuberikan pada tukang potong rambut itu. Nah betul, sore harinya ketika tukang potong rambut ini berkemas-kemas, dia akan pulang dan menutup salonnya. Apa yang terjadi? Orang suci ini kemudian datang ke tempat potong rambutnya dan menyerahkan uang, sedekah, dan juga emas dalam kantong tadi. Dia mengatakan bahwa engkau adalah orang yang baik dan aku sebenarnya orang suci yang sedang menyamar. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Di luar dugaan. Justru tukang potong tadi menertawakan dia. Dan kemudian mengatakan sesuatu yang di luar harapan orang suci ini. Tukang potong tadi mengatakan, orang suci macam apa saudara? Ketika saudara membayar atau menghargai sebuah kebaikan. Nah, betapa kagetnya orang suci ini karena ternyata tukang potong rambut tadi jauh melihat nilai yang sangat berharga. Arti sebuah kebaikan bagi orang lain dibandingkan dengan menukarnya dengan nominal uang ataupun barang. Nah demikian Anthony de Mello menuliskan ceritanya dalam Burung Berkicau. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya kemudian
mengingat firman Tuhan juga sebagai bacaan kita pada saat ini, sebagai permenungan kita bersama firman Tuhan akan kita terima di dalam Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23, demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang kemudian terjadi? Apa yang menjadi seruan Tuhan Yesus pada waktu itu berkata sangat tegas. Ketika ada banyak orang kemudian mungkin para pengikutnya, orang yang setia kepada Tuhan, mereka berseru, Tuhan, Tuhan. Kami loh sudah melakukan ini dan itu. Kami sudah berbuat ini dan itu. Sekarang apa? Wah, dalam bahasa sederhana, banyak orang kemudian menilai seluruh perbuatan baik itu. Mereka menggantikannya secara tidak sadar bahwa apa yang sudah saya lakukan mestinya dong dihargai, mestinya dong dapat sesuatu, mestinya kan ada imbal baliknya. Nah, justru itu saudara-saudara, Tuhan Yesus di Matius 7 sangat keras. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Di ayat yang ke-21. Sehingga ketika banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, dalam artian mereka akan menilai, menggantikan sebuah arti kebaikan, sebuah kasih, sebuah tindakan yang baik, kadang dinilai dan diganti penghargaannya dengan nominalkah, dengan pujiankah, dengan barangkah. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus secara tegas mengatakan, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya mengajak kita semua untuk juga merenungkan firman Tuhan ini sebagaimana kisah yang juga dituliskan oleh Anthony de Mello dalam bukunya tadi. Bahwa ada orang yang berniat mengembalikan sebenarnya uang sedekah dan memberikan sejumlah emas dalam kantong. Tetapi ternyata orang yang mencukur rambut tadi punya nilai yang lebih. Sebab perbuatan kasih tidak pernah dapat dihargai ataupun diganti nilainya dengan barang atau nominal berapa. Perbuatan kasih adalah perbuatan kasih lahir dari ungkapan syukur karena kasih yang sudah diberikan Allah. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, hari ini kita diberkati Tuhan. Bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang sudah kita bagi, apapun yang kita sudah nyatakan bagi orang lain, jangan pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dilihat, dicatat oleh Allah. Tetapi lakukanlah itu karena syukurmu. Karena saudara dan saya bersyukur luar biasa. Menjadi sahabat-sahabat Yesus yang sudah dan telah jauh lebih besar menerima kasih karunia. Jangan ganti kasihmu dengan nilai atau harga berapapun. Tetapi lakukanlah itu karena syukurmu kepada Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu hari ini. Tuhan mengingatkan kami secara luar biasa. Bahwa apapun yang kami lakukan Tuhan, bukan perbuatan yang perlu dihitung, dinilai. Sehingga kadang ketika kami melakukan ini dan itu, ketika kemudian kami juga menghitungnya, kami jatuh pada nilai yang kemudian berujung pada transaksional. Yang akhirnya apapun yang kami lakukan itu harus ada imbangannya.
harus ada besarannya. Sehingga ketika semua itu hanya bernilai transaksional, kami lupa Tuhan bahwa semuanya itu hanya persoalan untung dan rugi. Kami lupa bahwa kasih-Mu bukan persoalan nilai, bukan persoalan untung dan rugi, bukan persoalan transaksional. Tetapi kasih-Mu Tuhan beri secara cuma-cuma karena anugerah besar bagi kami semua. Sehingga setiap kami, sahabat-sahabat Allah, sahabat-sahabat Kristus, anak-anak Tuhan, diminta melakukan itu berdasar dan lahir karena rasa syukur kami atas cinta Allah yang luar biasa. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan untuk senantiasa memberikan kasih, melakukan kasih, dan menyatakan kasih yang lahir dan timbul dari syukur kami atas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita menjaga hati kita, menjaga perilaku, menjaga perbuatan kasih kita supaya apa? Supaya kita tidak jatuh pada transaksional, supaya kita juga tidak jatuh akhirnya pada persoalan apakah ini menguntungkan, apakah ini saya kemudian rugi, sehingga ketika kita melakukan itu kita berhitung-hitungan. Tetapi mari kita melakukan itu semua karena apa? Karena kita bersyukur Allah sudah mencintai saudara dan saya. Kita sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan dan juga sahabat-sahabat Yesus yang tentunya melakukan kasih, menyatakan kasih, itu semua murni karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu, tetap semangat, tetap hidup dalam kasih dan sukacita, berbagi kepada semua orang, dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamamu. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini ku mau iring memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan.
kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan.